Yohanes 21 mulai dari ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi Yesus ini sudah menampakkan diri ketiga kalinya. Sebelumnya 2 kali di satu rumah. Yang pertama tidak ada Thomas, setelah itu ada Thomas. Kemudian ini yang ketiga kalinya. Kan Yesus sudah tidak ada lagi bersama mereka secara fisik. Ya. Kemungkinan mereka sudah merasakan ada satu kekurangan. Karena selama 3,5 tahun mereka merasa nyaman dan aman. Mereka tidak berpikir tentang makanan mereka. Karena secara fisik Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika mereka berkumpul, ayat 3 dikatakan di sini, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Ini adalah pekerjaan mereka sebelumnya, saudara. Jadi sudah 3,5 tahun mereka diajar. Namun ketika Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka balik lagi menjadi penangkap ikan. Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi ini kejadian lagi seperti apa yang terjadi sebelumnya ketika pertama kali Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di saat itu juga mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jadi mereka tidak kenal sebenarnya siapa yang ada di pinggir pantai itu. Namun Yesus mengatakan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jadi Yesus ini mengatakan kepada murid-muridnya, "Hai anak-anak." Kalau kita pikir-pikir itu kan sama umurnya itu. Petrus itu mungkin lebih tua dari dia. Dia mengatakan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi inilah mujizat lagi terjadi kepada mereka. Jadi apa yang pernah mereka alami, sekarang pun mereka alami. Jadi mujizat itu tidak berkesudahan, saudara. Tetap kalau dulu Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, telah memberikan apa yang kita butuhkan sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus setia, saudara. Tetap sama. Kalau kita dalam kekurangan, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Ketika Yesus bertanya tadi, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Artinya apakah kamu mempunyai makanan? Dia bertanya itu. Jadi Yesus membuat mujizat lagi di sini, saudara. Jadi hidup kita sebagai anak Tuhan ini adalah mujizat. Ya nggak percaya, ya nggak masalah. Tapi itulah yang terjadi. Hidup kita ini mujizat. Kita bisa merasakan itu kalau memang betul-betul kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita.
Kita berharap saja kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, maka yang seperti ini akan terjadi juga dalam hidup kita. Ya, saya tidak bisa mengatakan orang lain, tapi saya sudah hidup di dalam Tuhan dengan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sudah 40 tahun ini. Sejak saya kuliah, mulai kuliah saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjadi penasehat ajaib, yang membuat mukjizat. Jadi hidup kita ini dalam tangan Tuhan. Dia yang memelihara kita, jangan kita takut. Jangan kita takut. Ini adalah kebenaran, saudara. Dan itu telah dirasakan oleh Rasul Yohanes. Umurnya sampai 96 tahun, saudara. Makanya dia menulis ini sebagai kesaksian bagi kita. Artinya bersama Yesus itu jangan khawatir. Yesus memelihara kita. Saya sudah mengalami itu, jadi jangan takutlah. Hidup bersama Yesus adalah hidup yang penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Walaupun kita mengalami kekurangan, tetapi ada saja jalan keluar. Di saat tidak ada jalan, Tuhan Yesus buat jalan. Sama yang terjadi ini, saudara. Mereka tidak menangkap ikan satu malaman mereka. Semalam-malaman mereka mencari ikan itu, mereka tidak dapat. Tetapi hanya dengan satu perkataan daripada Tuhan Yesus terjadi mujizat. Jadi jangan bimbang dan ragu untuk ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena dia menjamin kehidupan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Itu adalah janji Tuhan Yesus. Dan janji itu ya dan amin. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka mendapatkan ikan yang banyak sekali. Itu, saudara. Jadi kasih Tuhan Yesus itu tidak berkesudahan. Kalau dulu dia pernah memberikan kepada kita mujizat, hari ini juga tetap dia memberikan mujizat. Sampai selama-lamanya. Makanya Yesus mengatakan bekerjalah untuk makanan yang bisa sampai kepada hidup yang kekal. Apa pekerjaannya? Yaitu percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus itu adalah pekerjaan yang dapat memberikan makanan kepada kita sampai hidup yang kekal. Itu dia. Jadi itulah yang telah diajarkan Tuhan Yesus itu kepada murid-muridnya. Maka pada saat-saat terakhir juga, dia sudah mati dan dia bangkit kembali. Dan ketika dia melihat murid-muridnya itu tidak memiliki makanan, dia datang untuk memberikan makanan itu. Di sini kita melihat hanya dengan berkata, saudara, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Dan terjadi hal yang luar biasa bagi mereka. Sudah 3,5 tahun terjadi hal yang seperti itu sebelum mereka mengikut Yesus. Setelah mereka mengikut Yesus, itu juga lagi terjadi lagi. Artinya kuasa, kemampuan, kedahsyatan, mujizat itu bisa terjadi sampai kapanpun. Kalau Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan Yesus menghendaki itu terjadi. Kalau dia sudah berfirman, itu pasti terjadi. Terjadilah ini, tebarkanlah jalamu. Dan mereka melakukannya. Artinya, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, mari kita lakukan. Firman Tuhan kita harus lakukan.
Dan terjadilah mujizat bagi mereka. Mereka menangkap ikan yang banyak. Ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Artinya sebelumnya Yohanes ini pun dia tidak mengenal siapa yang berkata itu. Jadi dengan dilihatnya ada mujizat yang luar biasa, dia mengatakan itu pasti Tuhan Yesus. Makanya ia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Karena tidak ada yang bisa buat itu. Itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan dia kekal. Bukan hanya sebentar. Kekal. Jadi walaupun dia sudah mati tetapi dia hidup kembali. Itu yang luar biasa. Dan dia hidup sampai selama-lamanya. Sampai saat ini pun Tuhan Yesus itu ada. Dan dia mampu untuk melakukannya sama seperti yang seperti ini. Yang paling penting kita pastikan dulu. Apakah kita benar-benar sudah menjadi pengikut Yesus yang benar? Kita telah membicarakan tadi sebelum ini bahwa Yesus mengharapkan kita hidup dengan benar. Lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu yang betul. Jangan juga kita hidup sembarangan, KTP kita Kristen tapi hidup kita hidup di dalam kegelapan. Nah, itu nggak ada itu. Jadi kita hidup di dalam terang yang telah Ia berikan kepada kita, yaitu firman-Nya. Kita hidup di dalam firman-Nya. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes 15 ayat 7, tinggallah di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Maka minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Itu ada syarat dan ketentuannya, saudara. Jangan bilang, aku KTP-ku Kristen. Bisa semua itu. Tidak. Kita harus juga menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus jadi pelaku. Bukan hanya pendengar saja. Supaya kita memiliki iman yang kokoh. Kalau kita hanya pendengar saja tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, maka iman kita menjadi iman yang rapuh, yang tidak kuat. Jadi ini sebenarnya yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan apa yang terjadi, saudara, setelah mereka mendapatkan itu, mendapatkan ikan yang banyak itu, murid yang dikasihi Yesus itu, Rasul Yohanes ini berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam laut. Dia langsung, oh itu Tuhan, aduh, luar biasa, sangat gembira dia. Dia langsung terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Apa yang terjadi, saudara? Yesus sangat memperhatikan murid-muridnya. Ini betul ya, murid-muridnya, bukan hanya daftarnya pengikut Yesus, bukan. Tapi murid, orang yang menjadi murid itu harus menurut, melakukan kehendak gurunya. Baru dia betul-betul menjadi murid yang baik, yang benar. Ya, dia sangat memperhatikan murid-muridnya ini. Apa yang terjadi, saudara? Yesus sudah memasak untuk murid-muridnya itu. Ada api arang dan ada roti, ada di atasnya ikan.
Itu kasih sayang yang luar biasa, saudara. Kebetulan mereka sudah kelaparan ini. Semalam-malaman mereka mencari ikan, tidak dapat apa-apa. Pasti sudah lapar kali itu. Ya. Kalau orang tidak dapat apa-apa, mereka sudah putus asa. Sampai mereka di pinggir danau itu. Nggak dapat apa-apa. Tapi ada dua perhatian yang sungguh luar biasa dikasih Tuhan Yesus. Satu dikasihkan kepada mereka ikan yang banyak. Dan kemudian diberikan mereka makan lagi yang sudah dimasak. Cobalah. Bagaimana kasih sayang Tuhan itu? Apa kurangnya? Luar biasa ini. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Enak sekali kan? Enak sekali. Punya Bapa seperti Tuhan Yesus. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Aku telah memelihara mereka dengan namamu yang engkau berikan kepadaku. Inilah pemeliharaan Tuhan, saudara. Dia memelihara kita sebagai anak-anaknya, kita dipelihara oleh Tuhan. Maka jangan takut dengan hidup ini. Percayalah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Marilah dan sarapanlah. Enak sekali kan kalau sudah kelaparan orang dari laut melaut lama sekali semalam-malaman. Cuma kalau Tuhan Yesus tidak ada di situ di saat itu. Alangkah kecewanya mereka sudah. Tapi Tuhan Yesus sudah tahu itu. Kita dapat membaca tadi bahwa Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka karena ketika Simon Petrus mengatakan, aku pergi melaut. Secara fisik, tetapi secara roh, Yesus ada di situ. Jangan salah. Tuhan Yesus itu senantiasa ada bersama kita. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Itu janjinya kepada murid-muridnya. Hanya murid-muridnya ini masih kurang iman, kurang mengerti itu. Makanya Yesus menunjukkan di sini, aku menyertai kamu ketika kamu lapar. Aku ada di situ. Jangan takut. Aku ada di situ. Bahkan aku sudah sediakan bagimu makananmu. Itu yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka bahwa dia itu adalah Bapa yang setia. Makanya dikatakan tadi, hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Itu Yesus itu, saudara. Yesus itu adalah Bapa yang setia. Dia kekal. Bapa yang setia itu. Tuhan Yesus adalah Bapa yang setia. Ketika kita lapar, dia ada di situ, saudara. Berimanlah kepadanya. Itulah yang mau diajarkan Tuhan Yesus ini kepada mereka. Ketika kamu sedang berbicara itu, sebenarnya aku ada di situ. Dan dia tahu perjalanan mereka di lautan itu, di danau itu. Sepanjang malam itu tahu dia bahwa mereka tidak dapat apa-apa. Makanya dia sudah menyiapkan makanan, dia sudah memasak di pinggir danau itu, dia sudah memasaknya, coba. Jadi dia kasih double mujizat, saudara. Double perhatian. Dia kasih banyak ikan, kemudian dikasih lagi makan yang sudah dimasak. Jadi rela, Yesus itu rela mau memasak untuk kita. Untuk kita yang sudah menjadi muridnya, Yesus mau melakukan itu, saudara. Begitu cintanya dia kepada kita. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Jadi mereka diam saja.
Tidak bertanya, karena memang yang seperti itu tidak ada di tempat lain. Hanya Yesus yang bisa buat itu. Kasih sayang yang sedemikian tidak didapat dari tempat lain. Hanya didapat dari Yesus. Makanya ada nyanyian itu, tidak ada kasih yang lebih sempurna daripada kasih Yesus Tuhan. Tiada kasih yang lebih sempurna dari kasih Yesus Tuhanku. Ini dia, saudara. Inilah kesaksian Rasul Yohanes ini, bahwa Yesus sudah membuat yang seperti ini bagi mereka. Mari kita percaya, saudara. Kalau kita sudah percaya seperti itu, Yesus juga pasti melakukan hal yang sama bagi kita. Dia akan memperhatikan kita sampai sedetail-detailnya. Dia tahu kita dan dia pasti memperhatikan kehidupan kita, saudara. Dia adalah Bapa yang baik. Dia Allah yang perkasa. Dia adalah Yesus yang memiliki kuasa di sorga maupun di bumi. Maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia, saudara. Karena ada yang memperhatikan kita. Kita tidak akan kesepian di dalam hidup ini, saudara, karena Yesus ada di dalam kita. Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Jadi kita bersuka cita, kita bergembira, kita bahagia karena Yesus ada di dalam kita. Kita tidak akan kesepian. Kenapa? Karena Yesus ada di dalam kita. Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan memberikan kepada kita. Ya, ketika ia berkata kepada seorang perempuan Samaria itu, aku akan memberikan kepadamu air hidup. Air hidup itu, Yesus itu. Air hidup itu senantiasa mengalir keluar sehingga kita tidak haus, tidak kesepian. Karena ada air hidup, ada Roh Kudus. Jadi ada banyak yang bisa kita katakan itu kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Air hidup ada di dalam kita. Yang senantiasa memancar keluar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya sampai selama-lamanya. Jadi penyertaan Tuhan Yesus bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bukan hanya sebentar, sampai kepada hidup yang kekal. Sampai selama-lamanya. Begitu kasihnya kepada kita. Dan dia sudah memberikan contoh di sini. 3,5 tahun sebelumnya dia telah pernah melakukan ini. Dan setelah itu dia melakukan lagi. Bahkan dia menambahkan, dia memasak untuk murid-muridnya. Dia memasak untuk kita, sudah. Dia menyediakan makanan yang siap saji. Sudah siap untuk makan. Makanya dikatakan, mari kita sarapan. Bayangkan, seorang Bapa yang baik. Dia memberikan makanan bagi murid-muridnya. Kan cocok sekali itu kalau udah lagi kelaparan, kedinginan, ada makanan yang sudah siap. Ya, tengok aja lah para pelaut itu kalau pulang dari pekerjaan mereka. Pasti mereka merindukan minimal air panas. Nah, itu. Jadi ini sudah dilakukan. Perhatian yang sedemikian sudah dirasakan oleh murid-muridnya. Sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Ayat 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Coba lihat, saudara. Apa yang dilakukan Yesus ini? Kan bisa dibilangnya, kalian ambil, kalian makan itu. Kan bisa kan? Tapi apa yang dilakukannya? Dia ambil roti, diberikannya, dia layani. Dia melayani dan jadi benar yang perkataannya itu, saudara. Aku datang untuk melayani. Dia memberikan teladan.
Ya bisa kita bilang dia itu adalah pemimpin rohani sebenarnya kan bagi mereka. Tapi dia datang, dia berikan roti. Dia melayani mereka. Sudah dikasih mujizat, dikasih lagi pelayanan yang luar biasa. Ya, dia ambil roti, dia bagikan. Dia menjadi pelayan mereka. Luar biasa. Tuhan Yesus sangat luar biasa itu. Tidak ada di tempat lain. Itu hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Maka mari kita teladani Yesus. Bukan yang lain. Bukan Paulus. Bukan Rasul Yohanes. Bukan. Yesus yang menjadi teladan kita. Bukan yang lain lagi yang baru lahir setelah itu. Jangan. Yesuslah yang menjadi teladan kita. Hanya Yesus. Inilah teladan yang baik. Setelah dia memasak, dia bagi lagi saudara. Makanan itu dikasihnya, nah ini makanlah. Kan bisa dia bilang sebenarnya kalau dia menganggap dirinya orang besar di situ kan, dia ada pemimpin rohani. Petrus, bagilah itu. Kan bisa kan? Tapi ini tidak. Dia ambil roti itu dibaginya. Dia sudah masak, dia bagi lagi. Ya, pelayanan yang sangat luar biasa. Kurasa belum ada yang begitu. Sekarang ini pun walaupun sudah dikasih teladan begini, datanglah kemana-mana. Apakah pemimpin rohani yang ada sudah pernah melakukan itu bagimu? Dia kasih mujizat lagi, terus dikasihnya lagi makanan. Dilayaninya lagi. Luar biasa. Makanya kasih Yesus itu melebihi semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus. Bahkan dia berikan nyawanya untuk kita. Untuk menebus kita supaya kita selamat. Terimalah kasih Tuhan. Tidak ada di tempat lain, saudara. Tidak ada di tempat lain. Hanya Yesus yang seperti ini, saudara. Hanya ada di dalam Yesus. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan kepada kita janjinya. Dia menyayangi kita. Dia memperhatikan kehidupan kita. Baik kita tidur maupun kita terjaga, saudara. Dimanapun kita berada. Kalau kita sudah benar-benar menjadi muridnya ya saudara, dimanapun kita berada, Yesus ada di situ. Dia ada di situ, saudara. Maka jangan takut akan kehidupan ini. Berapa puluh tahun kita masih hidup, dia tetap ada. Atau 100 tahun, dia pasti ada. Kenapa? Karena dia kekal. Dia kekal. Dan dia menyertai kita katanya. Sampai selama-lamanya. Berapa tahun kita mau hidup di dalam dunia ini? Mau 100 tahun, 200 tahun. Dia tetap ada. Ini kejadian sudah 2000 tahun yang lalu. Dan dia sampai saat ini dan banyak yang sudah menyaksikan itu. Anak-anak Tuhan yang sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan sudah menyaksikan ini dan memang ini benar. Ini tidak salah. Perhatian Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Ayat 14, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kita teruskan ya. Ayat 15. Di sini kita akan belajar nanti bahwa Petrus itu telah diutus Tuhan menjadi gembala. Ya. Dan ketika di masanya, di zamannya ketika dia masih ada, Petrus itu masih ada, dia memberikan peringatan-peringatan. Yaitu yang kita sudah bacakan tadi di surat Petrus itu. 2 Petrus pasal 3 itu dia mengingatkan jangan salah mengerti tentang Tuhan. Banyak kesaksian yang tidak benar. Jadi dia mau luruskan itu. Petrus mengatakan tadi setelah kita baca itu bahwa kita harus hidup suci dan saleh. Kemudian
Kita harus tidak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Kemudian dia mengingatkan bahwa ada yang memutarbalikkan apa yang ditulis oleh Paulus. Karena banyak orang yang mau hidup seturut dengan hawa nafsunya, makanya dia putar balikan. Kita buat dosa, sekarang sebentar lagi kita ini bertobat. Yang biasa ini dilakukan hari Senin sampai hari Sabtu buat dosa, tidak apa-apa. Hari Minggu pagi-pagi benar datang ke gereja bertobat. Nah, itu bisa menurut mereka. Tapi menurut Petrus itu tidak boleh. Kita harus hidup suci dan saleh. Dan itu pengajaran Yesus. Yesus mengatakan hidup keagamanmu itu harus lebih benar daripada hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu yang disampaikannya di Matius 5 ayat 20. Inilah yang disampaikan dalam mulai ayat 15. Petrus ini diutus oleh Tuhan sebagai gembala. Gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita baca. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Maksudnya melebihi murid-murid yang lain. Ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam bahasa Yunaninya saudara, perkataan mengasihi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah kasih agape. Kita ulangi, apakah engkau mengasihi aku? Dia berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Itu maksudnya. Yesus bertanya nih, Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Kasih seorang sahabat. Bukan kasih agape. Itu pertama kali ditanya. Oke? Untuk kedua kalinya lagi, kata Yesus pula untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yang dikatakannya, mengasihi aku dengan kasih agape, itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawabannya, aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Dia tidak sanggup dengan kasih agape, saudara. Ya, oke. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi hanya sampai filia dia. Maka Yesus menurunkan kasih yang dipertanyakan kepada Petrus. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sudah turun. Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filia? Petrus, maka sedih hati Petrus. Jadi sedih hati Petrus. Dia tidak sanggup ya mengasihi Yesus dengan kasih agape. Karena dia sudah merasa ini 3 kali nih. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Artinya dia beriman bahwa Yesus itu kenal dia. Dia tahu siapa Petrus itu. Engkau tahu Tuhan, memang aku ini hanya sampai tingkat itu. Kasih pilihan yang bisa aku ini. Nggak bisa, nggak sanggup aku kasih agape yang seperti yang engkau minta itu. Ya? Engkau tahu segalanya, segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih filia, Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Petrus ini. Namun Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi dia mengutus Petrus itu untuk menggembalakan domba-dombanya. Artinya sungguh tidak salah kalau kita belajar dari apa yang disampaikan oleh surat Petrus itu. Dalam suratnya itu dia memberikan peringatan-peringatan supaya kita hidup suci dan saleh. Itulah caranya dia menggembalakan. Dari pengajarannya mungkin
sehari-hari yang tidak tertulis, mungkin dia buat itu sebenarnya. Tetapi karena ada banyak tulisan Paulus itu yang diputarbalikan oleh orang, makanya dia tulis juga. Dia tulis peringatan-peringatannya. Banyak orang yang memutarbalikan apa yang disampaikan oleh Paulus. Maka dia tulis, hati-hati dengan itu. Kita harus hidup dan saleh, harus kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Allah. Terus kita juga harus hidup seperti apa kata Tuhan Yesus itu. Apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Hidup keagamaan kita itu harus melebihi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi mungkin kita bilang, susah itu gimana itu cara? Memang itu susah saudara kalau kita tidak mulai. Kalau kita hanya mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya itu susah. Menjadi hidup saleh dan suci itu susah. Betul. Tetapi kalau kita sudah mulai melakukannya, mulai dulu dari pertobatan dulu, bertobat dulu, mengaku dosa. Kita dibilang begini buat ini. Yesus mengatakan barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, kita harus lahir dulu kembali. Ketika kita sudah lahir kembali, lahir dari air dan roh, maka itu sudah masalah gampang. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada di dalam kita. Dia membimbing kita untuk bisa melakukannya. Sehingga itu semua mudah. Jadi hidup saleh itu bukan karena kemampuan kita, enggak. Tetapi ketika kita mau melakukan firman Tuhan itu, Yesus mengatakan, maka kita memiliki iman yang kokoh. Tapi kalau kita hanya jadi pendengar saja, tanpa melakukan firman Tuhan itu, kita tidak akan bisa hidup saleh. Tidak. Tidak akan pernah hidup suci. Tidak. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka kehidupan yang saleh yang diharapkan oleh Tuhan Yesus itu pasti bisa kita lakukan. Karena dia ada di dalam kita. Bahkan di dalam surat-surat Yohanes dikatakan bahwa Yesus sendiri akan melindungi kita untuk tidak dapat berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus sendiri itu. Karena benih ilahi ada. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena benih ilahi ada di dalam kita. Itu disaksikan oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini saudara sudah hidup sampai umur tua. 96 tahun, artinya dia tidak pernah berbuat dosa lagi setelah ia bertemu dengan Yesus. Dan dia berani menyampaikan itu. Itulah teladan kita, saudara. Dia mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi, artinya Roh Kudus, Tuhan Yesus ada. Tetap ada di dalam dia, di dalam kita tetap ada. Dan ia tidak dapat berbuat dosa, tidak dapat. Artinya kalau kita pun mau tidak bisa, kita tidak dapat. Karena benih ilahi ada dalam, karena ia lahir dari Allah. Karena kita sudah lahir dari Allah. Dilahirkan. Sudah dilahirkan dari air dan roh. Jadi orang-orang yang mengatakan hidup suci itu nggak mungkin. Memang itu tidak mungkin kalau tidak melakukan firman Tuhan. Ya, makanya ketika Nikodemus, orang Farisi itu bertanya kepada Yesus, apa rahasianya? Apa rahasianya sehingga engkau dapat mengajar itu dengan tanda-tanda yang menyertainya? Ada tanda-tandanya. Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Artinya pengetahuanmu itu tidak cukup untuk bisa sampai di level yang sedang kulakukan ini. Kamu tidak akan melihat Allah. Kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Bagaimana kamu bisa sampai di situ? Kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3. Di ayat sebelumnya, Nikodemus datang kepada Yesus. Kita baca saja biar lebih jelas. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus. Maksudnya Nikodemus datang kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi dia mengaku sebagai seorang rabi, Nikodemus ini sebagai seorang rabi, dia mengatakan tidak ada seorang pun
yang bisa sepertimu. Apa jawab Yesus kepadanya? Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya melihat saja pun tidak dapat, hanya melihat dari jauh, nggak dapat melihat. Apalagi masuk. Jadi harus dilahirkan kembali. Di ayat 5 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ini sangat penting, saudara. Jadi kalau mau hidup suci di hadapan Tuhan, kita harus melakukan firman. Kita harus dilahirkan kembali, kita harus dilahirkan dari air dan roh, maka semuanya yang menjadi kesulitan itu akan mudah. Ketika kita yang start awalnya kita lakukan dulu. Makanya Yohanes Pembaptis datang itu, bertobatlah, bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis, bertobatlah. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Dia sampaikan itu, bertobat. Jangan tidak bertobat, langsung tetapkan diri sebagai orang pengikut Yesus. Itu salah. Harus bertobat. Kita mengaku dosa. Baru kita dilahirkan dari air. Baru setelah itu kita diajar oleh firman Tuhan. Sama seperti Yesus memperlakukan ini kepada murid-muridnya, diajar mereka 3,5 tahun. Maka Yesus mengatakan di Yohanes 15 ayat 3 itu, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya mereka telah dibersihkan oleh firman Tuhan itu. Maka setelah itu di hari Pentakosta, setelah Yesus naik ke sorga, mereka dibaptis oleh Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Jadi mereka menerima Roh Kudus itu, mereka dilahirkan dari roh. Maka apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini, sejak saat itulah dia sendiri tidak dapat berbuat dosa lagi. Apa yang disampaikan tadi di 1 Yohanes 3 ayat 9 itu adalah kesaksiannya sendiri sebagai orang yang sudah mengikut Yesus, sebagai orang yang sudah dilahirkan dari air dan roh. Dia mengatakan bahwa ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena benih ilahi ada di dalam dia. Roh Kudus, Tuhan sendiri ada di dalam dia. Jadi bagaimana dia bisa berbuat dosa? Karena adalah raja di dalam dirinya. Ada Yesus di dalam dirinya yang mengontrol kehidupannya. Sehingga ia tidak dapat berbuat dosa lagi. Jadi untuk hidup dan saleh itu, saudara, bukan usaha kita. Tetapi kita mau melakukan firman Tuhan, perintah daripada Tuhan Yesus itu, kita harus dilahirkan kembali, maka itu semuanya akan mudah menjadi suci dan saleh. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ini. Jadi itu yang diingatkan kembali oleh Rasul Petrus sebagai gembala yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus pada masanya di tahun 60-an ini. Ya, 60-an Masehi, dia sampaikan itu. Jangan kalian tersesat karena ada yang memutarbalikkan firman Tuhan. Karena mereka mau hidup sesuka hatinya, hidup dalam hawa nafsunya. Kamu harus hidup saleh, kamu harus hidup suci, harus kedapatan tidak bernoda, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Jadi kalau kita mau belajar firman Tuhan, saudara, kita harus belajar dari orang-orang yang dekat dengan dia. Dari murid-muridnya langsung. Dan tulisannya ada di sini. Kalau ini tidak ada, saudara, kita tidak akan bisa mengenal Yesus yang sebenarnya. Beruntunglah kita, berbahagialah kita, karena tulisan ini masih ada, belum dihapus. Mari belajar. Orang terdekatnya pada saat Yesus mengajar murid-muridnya ada 3 orang. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yakobus sudah duluan dipancung, saudara. Tinggal Petrus dan Yohanes. Petrus menulis ini di tahun 60-an Masehi. Dan Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes di tahun 80-an Masehi.
Antara 80 sampai 85. Di situ dia menulis ini. Untuk bisa mengajar, memberikan kesaksian yang benar tentang pengajaran Tuhan Yesus dan juga kehidupan Yesus di dunia yang bisa menjadi teladan kita. Ayat 18, aku berkata kepadamu, ya artinya Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Jadi ini sudah terbukti saudara, Petrus itu disalibkan juga. Namun dia mengatakan, kalau aku disalib jangan sama seperti Tuhanku. Dia disalib terbalik, dia minta. Ya, itu telah terjadi bagi dia. Ya, orang lain yang membawa dia, yang ke tempat yang dia tidak kehendaki. Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Dia mati pun dia memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ikutlah caraku bagaimana menggembalakan domba. Ikutlah caraku bagaimana mengajar. Itu maksudnya. Ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, maksudnya Yohanes. Dia melihat Yohanes sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Jadi Yesus itu ada di dekat Yohanes. Yohanes itu ada di sebelah kanan, Yudas Iskariot sebelah kiri ketika mereka makan. Nah, ini Yudas Iskariot ini sok dekat. Dia dekat. Dia menampilkan muka seorang pengikut yang baik. Tapi apa yang terjadi, saudara? Dia menjual Yesus. Dia hidup di dalam kepura-puraan. Dia hidup sebagai pengikut Yesus yang berpura-pura dan dia tidak mengenal Yesus dengan benar. Dia pikir Yesus itu tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Maka dia adalah Maha Tahu. Dia Maha Tahu, saudara. Yesus adalah Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu. Ya. Ini yang dimasukkannya di sini. Ini Rasul Yohanes ini adalah orang yang duduk dekat Yesus. Ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Apa yang akan terjadi dengan orang yang dikasihi ini? Kalau aku tadi, aku diutus jadi gembala, terus aku akan mati secara yang tidak kuhendaki. Dia tidak menghendaki caranya seperti itu, tapi itu sudah terjadi bagi dia. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Jadi Yesus mengatakan, gak usah kau banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Gak usah. Apa yang sudah menjadi bagianmu, itu bagianmu. Jangan kau tanya-tanya lagi kayak mana dia. Kalau aku mau Yohanes ini hidup sampai selama-lamanya juga gak masalah kan. Yang perlu kamu tahu, kayak mana dirimu. Ikutlah aku. Dan ini adalah ciri daripada pengajaran Yesus. Pribadi dengan pribadi. Bukan orang lain. Kalau orang lain tidak ikut Yesus, jangan kau turuti itu. Kalau orang lain dikasihi Yesus secara luar biasa, jangan kau urus itu. Yang penting apa yang menjadi bagianmu, itulah yang kau lakukan. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi kita sebagai murid-murid Tuhan, ada saudara-saudara kita yang lain sudah menjadi murid Tuhan, jangan kita urusin dia. Maksudnya jangan kita, kalau dia memiliki kelebihan dari kita, jangan mengata-ngatain dia lah. Nggak urusan kita itu. Biar raja itu anugerah kepadanya, dia bisa menyembuhkan orang, atau dia diberikan anugerah kekayaan untuk bisa dia berbagi kepada orang lain. Itu anugerah untuk dia.
Jadi kita jangan urus saudara-saudara kita. Kita sebagai orang-orang Kristen ini sebenarnya kita harus saling mengasihi. Kalau ada orang yang bisa membangun gereja besar, mari kita bersyukur. Kalau orang bisa berkhotbah dan bisa orang bertobat dan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, itu bagian dia. Yang paling penting kata Yesus, itu bukan urusanmu, ikutlah aku. Marilah kita lakukan firman Tuhan ini saudara, supaya semua orang Kristen ini tahu bahwa Yesus pernah mengatakan kalau ada dari saudaramu sudah diberikan tugas, contohnya menjadi gembala, menjadi apapun, jangan kita urus. Urusan kita adalah pribadi kita dengan Tuhan. Kita sendiri dengan Tuhan. Contohnya kalau kita hanya bisa berkhotbah di satu tempat saja, itu bagian kita. Orang lain bisa kemana-mana, bisa ke Amerika, bisa kemana-mana. Itu bagian dia. Tuhan sudah tentukan itu. Ya. Kalau kita bisa berkhotbah di mana saja, itu juga bagian kita. Atau kita jadi penginjil, itu sama. Tuhan akan memberikan kepada kita servis yang sama. Kepada murid-muridnya itu, waktu dia kasih makan itu sama servisnya. Dikasih roti, dikasih ikan, dia rawat. Sama. Walaupun beda pekerjaan yang diberikan. Ya, pekerjaannya mungkin beda. Karunia-karunia yang diberikan kepada mereka beda-beda. Tetapi sama perhatian. Kasih Tuhan itu kepada kita sama, saudara. Ya, jangan pikir nanti kalau dia sudah lebih banyak dia buka gereja atau dia buka pelayanan di mana-mana lebih daripada kita, kasih Tuhan itu lebih kepada dia. Tidak, bisa aja tanggung jawab yang lebih, pekerjaannya bisa lebih. Bagaimanalah seorang hamba Tuhan, saya pernah lihat itu ribuan orang di situ di-touch-nya begini, sembuh, supaya sembuh. Wah, kalau saya itu saya pikir-pikir, ih, tenaganya itu luar biasa. Itu capek. Mendoakan 1-2 orang saja dalam sehari, saudara. Kalau kita disuruh mungkin kita ini. Saya pernah melakukan itu, bukannya tidak juga, tapi kan itu kan begitulah yang dikasih kepada kita. Kita bisa. Semua anak-anak Tuhan itu kalau berdoa didengarkan oleh Tuhan Yesus dan orang pasti bisa sembuh. Itu. Semua anak Tuhan itu bukan harus dia pendeta atau apapun, tidak. Yang penting kita itu orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Tidak masalah saudara, dimanapun Anda berada. Walaupun saudara hanya jemaat biasa, tetapi saudara memang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau ada Anda diperhadapkan dengan satu masalah di mana ada orang meminta supaya didoakan, doakanlah dalam nama Yesus, karena bukan kita yang menyembuhkan itu, tapi Yesus sendirilah yang menyembuhkan itu. Mari kita percaya perkataan Yesus. Yesus saja mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan ini, aku bukan lakukan sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Artinya Bapa dan Yesus itu satu. Selalu dalam pekerjaannya, dalam memberitakan firman, Yesus senantiasa bersama-sama dengan Bapa. Dia tidak terpisah. Namun yang kita lihat hanya Yesus yang melakukannya. Demikian juga kalau kita mendoakan orang, memang orang lain itu melihat kita menyembuhkan orang. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan itu. Itu pasti terjadi. Amin. Mari kita lakukan kehendak Tuhan, saudara. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ayat terakhir ini dituliskan saudara. Yohanes 21 ayat 24 dan 25. Ditulis, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Jadi artinya ini Rasul Yohanes mengatakan, akulah yang menulis ini. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini kesaksianku ini benar. Aku ini pengikut Yesus, aku ini murid Yesus, dan umurku sampai tua, aku sudah bersama-sama dengan Yesus, dan dia adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan aku, itu maksudnya. Aku sudah hidup bersama Yesus sampai umurku 96 tahun. Aku menjadi orang yang berbahagia.
Aku diperhatikan sedemikian rupa. Aku dipelihara olehnya dengan kasih sayangnya. Itu makanya inilah tulisanku ini. Inikah kesaksianku tentang Yesus yang kita sembah itu. Itu maksud perkataan ini. Ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi Rasul Yohanes menyampaikan, kalau saya tulis semua itu 3,5 tahun aku bersama Yesus, gak muat dunia ini katanya. Artinya terlalu banyak. Ya, di Yohanes 20 ayat 30 dikatakannya 30 sampai 31 itu dikatakan oleh Rasul Yohanes, kalau sudah kamu baca ini, sudah kamu renungkan ini, sudah kamu lakukan ini, kamu akan memiliki iman untuk memperoleh hidup yang kekal. Kamu akan mengenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah. Jadi dengan membaca itu saja sudah cukup, tidak perlu terlalu banyak. Ya, banyak orang bertanya apa yang dilakukan Yesus di umur 13 sampai 30. Kalau itu ditulis semua lagi, terlalu banyak lah. Saya percaya Yohanes juga mengetahui itu karena ibunya Maria sudah dipercayakan oleh Yesus kepada Yohanes untuk mengatakan itulah ibumu. Ketika Yesus disalib, Yesus mengatakan, ibu, inilah anakmu. Dikatakan kepada Yohanes. Kemudian Yesus mengatakan kepada Yohanes, itulah ibumu, inilah ibumu. Jadi artinya sudah ada relasi, ada hubungan. Sehingga pasti semua apa yang terjadi bagi Yesus itu setelah panjang hidupnya sampai umur 30 tahun sudah diketahui oleh Rasul Yohanes ini. Jadi tidak perlu ditanya itu apa, karena artinya yang sudah saya tulis ini sudah sempurna. Kalau kamu melakukannya, kamu pasti mengenal Yesus dengan benar. Itu sudah cukup, itu maksudnya. Jadi banyak yang bertanya, apa yang dibuat Yesus umur 13 sampai 30? Dia hilang. Enggak. Dia kalau itu ditulis bagaimana lagi? Nggak cukup. Terlalu banyak mau ditulis. Dan kita hanya bisa melihat saja ya ketika terjadi ada kekurangan anggur di pesta itu. Ibunya Maria itu mengatakan, lakukan saja apa yang dikatakannya. Itu artinya dia percaya bahwa apapun bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Di sana terjadi air menjadi anggur. Artinya tidak ada keraguan baginya bahwa semua mujizat-mujizat yang seperti itu sudah pernah dilakukannya di rumahnya sendiri. Jadi umur 13-30 pasti dia buat-buat saja mujizat di rumahnya itu. Itu saja yang mungkin dalam hidup mereka itu selama itu. Umur 13-30 dari bayi pun dia sudah seperti itu. Sudah berbeda, dia sudah disembah, sudah macam-macam. Dia berbicara dengan orang Farisi di umurnya 12 tahun. Para imam itu kejut, ini anak ini kok lebih tahu. Ya iyalah, dia adalah Allah. Ada yang mengatakan Yesus sekolah lah di umur 12-13. Yesus itu tidak harus sekolah untuk bisa mengenal Tuhan. Karena dia adalah Allah sendiri. Ada memang orang-orang ini sekarang ini mengarang-ngarang itu. Yesus sekolah lah umur 13-30. Karena dia sekolah makanya Yesus juga harus sekolah. Enggak lah. Bagi kita itu perlu sekolah. Bagi Yesus enggak perlu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia tahu semuanya. Dia adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Makanya orang terheran-heran kepadanya. Orang-orang mengatakan, bagaimana orang ini bisa seperti itu? Bisa melakukan seperti itu tanpa sekolah? Kan pernah di dalam kitab Injil Yohanes ini juga dikatakan seperti itu. Artinya bagi orang Yahudi itu ada tanda-tanda orang yang sudah bersekolah, sudah sarjana teologi atau apa. Ada. Mungkin dari jubahnya, dari bajunya, dari apa saja. Mereka sudah mengatakan, bagaimana orang ini bisa mengatakan itu? Bagaimana ia bisa mengajar sedemikian luar biasa? Tanpa dia sekolah. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Kepada Yohanes dan Petrus. Kenapa? Karena ada roh Allah di dalamnya. Jadi jangan banyak, udah sekolah lah ada yang ngarang itu.
Umur 13 sampai 30 Yesus sekolah. Ngalah, enggak, janganlah sampai ke sana. Dan itu enggak ditulis di dalam kitab juga sih. Nggak ada itu. Jadi jangan kita ragu, jangan tanya-tanya lagi. Umur 13 sampai 30. Ada yang bertanya itu Yesus hilang katanya. Kok hilang? Dia di rumahnya. Dia sudah di rumah. Dia di rumahnya terus. Dan dia selalu membuat mujizat itu di rumahnya. Makanya saudara-saudaranya mengatakan, pergilah ke pesta itu. Biar orang tunjukkanlah dirimu kepada dunia. Yesus mengatakan belum waktunya. Makanya baru umur 30 Yesus keluar kepada umum, menunjukkan diri kepada dunia itu, kepada umum, menunjukkan semua apa yang dia dapat lakukan itu di umur 30, sama seperti standar Yahudi mau menjadi rabi itu umur 30-an. Di rumahnya sudah sering dibuatnya. Jadi ibunya Maria itu yakin penuh. Makanya dia tidak ragu. Hei pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Jadi dia tidak ragu. Artinya tidak mempermalukanlah. Kalau contohnya dia tahu bahwa Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa, dan dia tidak pernah mengalaminya di rumahnya sendiri, dia tidak akan berani mengatakan itu. Jadi Yesus sudah membuat itu di rumahnya bukan bertahun-tahun. Sampai umurnya 30 tahun dia sudah banyak membuat mujizat di rumahnya. Makanya ibunya sendiri yakin dengan dia. Itulah yang terjadi. Jadi mari kita jangan bertanya lagi apa yang dilakukan Yesus umur 13 sampai 30 tahun. Karena itu tidak akan muat. Mungkin kalau ada Alkitab yang sekarang ini, yang ini saja banyak orang yang tidak membacanya. Banyak orang yang tidak pernah sanggup membacanya ini, satu kitab ini. Sudah tebal ini. Apalagi buat lagi dari umur 13 sampai 30 tahun. Sedangkan Yohanes saja hanya 3,5 tahun bersama Yesus. Kata Yohanes, enggak muat itu dunia ini kalau ditulis semua tanda-tanda dan mujizat itu apa yang dilakukan Yesus. Jadi jangan kita tanya itu, enggak perlu. Yang paling penting kita sudah belajar firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini di Injil Yohanes ini. Ketika kita sudah belajar tentang itu, maka kita sudah mengenal Yesus dengan benar. Kita baca ya di Yohanes. Sekali lagi kita baca Yohanes 20 ayat 31. Di sini ya, saya baca sekali lagi buat kita. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Ya, dan tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Jadi jangan ada keraguan. Jadi dengan membaca Injil Yohanes ini kita mengetahui bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu, ketika kita membaca, kita beriman, kita memperoleh hidup. Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Dan kamu akan menerima hidup yang kekal. Mempunyai hidup yang kekal ini sudah cukup. Jadi itu saja pun yang sudah ditulis ini kita benar-benar renungkan dan kita lakukan dalam hidup kita, maka kita sudah pasti mendapatkan hidup yang kekal. Demikian saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, damai sejahtera Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin.